Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jumpa lagi sama gua baru di Naraji di channel belajar jadi drafter. Udah beberapa minggu ini gua jarang upload karena memang gue lagi banyak kesibukan. Jadi ini gue cuman karena sambil menyelam minum air, jadi gue kerjain project aja. Gua lagi ada project yang kaitannya sama uh, apa sih namanya, medan magnet. Jadi ini mau gue convert ke FEM. Kalau teman-teman ini biasanya adanya di teman-teman elektro sih, kelistrikan. Jadi untuk mencari medan magnet, terus frekuensi dan segalanya tuh dia. Tapi gue lagi fokusnya di medan magnet sih, buat nyari torsi coggingnya ini di luar dari mechanical sih ya. Tapi gue mau bahas di AutoCAD ya sih sebenarnya. Jadi ini gue siapin dulu filenya ini mau gue jadiin DXF. Jadi unitnya gue rubah dulu sebenarnya. Unit ininya jadi ini udah milimeter. Pokoknya gue pakai satuan milimeter. Terus ini filenya juga gue siapin dulu, nggak boleh ada yang lain karena nanti mau gue convert. Jadi untuk layoutnya juga gue hapusin. Nah ini gue move pakai M, kemudian ke kiri. Nah untuk biar ini gue pengen pindahin ke tengah ini biar nanti nggak ada error, gue pakai 0 kemudian koma 0 enter. Sorry, jadi kan M kemudian spasi, kemudian lu taruh dulu titik tengah center di sini ke kiri. Nah selanjutnya kan lu pengen pindah ke sini ya, di 0.0 ini lu harus masukkan koordinatnya 0 koma 0 enter. Nah ini akan pindah ke titik pusat di XY ini ya. Oke, ini selanjutnya gua save dulu. Gua save. Nah kemudian ini gua save as jadi file ini, jadi namanya generator ya teman-teman, pakai di XF 2007. Kemudian ini kan udah berubah jadi XF, kemudian save. Nah selanjutnya gua akan buka file apa sih namanya, FEM. Jadi namanya FEM ini untuk analisis medan magnet. Terus kemudian gue buka dulu ya, FEM, klik kiri, lalu kemudian oke, ini gue udah buka FEM ya. Nah gue gedein dulu, jadi gue bikin baru. Nah di sini kan ada magnetic problem, electrostatic problem, heat flow problem, current flow problem. Nah ini gue pakai yang magnetic problem. Oke. Selanjutnya karena gue udah ada gambar, gue karena nggak bisa gambar dari awal di sini, agak sulit ya karena ini sebenarnya software udah lama banget ya, nggak tahu dari tahun berapa gitu. Karena kan kalau sekarang tuh udah pakai ANSYS, SolidWorks kayak gitu-gitu buat analisis medan magnet. Tapi ANSYS tuh ya apa ya, jarang banget. Jadi gue pakai yang ini dulu. Kemudian gue akan import DXF. Kemudian gue tadi taruh di mana ya, gue lupa. DXF, kemudian di file revisi. Nah ini, jadi gue ada beberapa varian yang nantinya buat bahan penelitian sih teman-teman, buat riset. Kemudian oke. Sini nanti dia akan import filenya, ini oke aja. Nah ini kan filenya masih nggak sempurna ya, karena konvertan dari CAD itu nggak tetap harus ada yang diedit. Jadi gua coba cek, nah kayak gini nih. Oh iya teman-teman, satu lagi, bentar ini gua close dulu. Ini karena tadi filenya masih, ini kan gua pakai array ya. Array itu kan jadi kalau ini otomatis jadi nggak kebaca dia, ini harus kita explode dulu nih. Aduh gua lupa lagi, gua explode. Kemudian ini, nah ini pokoknya pastiin garis ini tuh nggak ada garis yang nyatu ya guys, karena kalau nyatu dia nggak mau. Kadang gue suka lupa nih kayak begini. Oke, gue save pas lagi di accept. Kemudian tadi ini ya, jadi teman-teman bisa sambil ya, ini gue sambil belajar aja ya,
Oke, terus kemudian ini kita masukin lagi tadi frame magnetic problem. Kemudian di sini gua akan import, di accept, masukin ini, open, kita tes. Mudah-mudahan kayak tadi ya teman-teman. Nah, dia lagi ngebaca oke. Kemudian kita cek dulu, kita zoom normal. Nah, ini kan masih banyak yang berantakan. Ini pasti garisnya juga harus gua cek satu-satu nih, karena kalau garisnya nggak dicek satu-satu tuh dia apa ya, bisa miss gitu dia ya. Oke, ini gua, nah ini nih, ini gua ngejelasinnya juga bingung karena gua juga ngulik sih. Ini buat titik itu buat bikin garis. Nah, ini garis ini tentunya bikin garis, tapi ini titik tuh kayak buat ngasih tanda titik di sini satu, sini satu. Nih, gua contohin ya. Misalnya bikin titik sini, kemudian titik di sini. Nah, ini udah bikin garis. Nah, ini titik klik kiri. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, ini gua undo aja nggak bisa sampai full suwe. Nah, ini kiri kiri. Undo aja cuma sekali dong, perintah terakhir yang gue bikin undo tuh. Jadi lu harus hapus manual ya. Terus kemudian gua akan hapus dulu. Ini gua save dulu karena dia harus takutnya filenya hilang. Gua akan save dulu file frame-nya. Kemudian gua kasih nama apa ya, ini kemarin apa sih, gue lupa lagi dah. Nah, ini 6x2 mah net coak, satu coak, kemudian gap statornya stator 1 mili. Kalau teman-teman nggak tahu, nanti teman-teman cari tahu aja apa itu generator. Kemudian save. Kemudian oke, gua akan mainkan set clipnya. Ini gue bikin 0,5. Oke. Ini gua bikin snap to grid. Nah, ini kan show. Kenapa gua munculin ini? Karena nanti gua mau ngasih, ini tuh agak ribet emang dia, yuk apa ya, masih jadul banget nih. Gue pengen naruh material magnet itu di tengah sini, dia terus ngepas di titik ini. Kalau snap tuh lebih mudah. Nah, kayak gue hapus dulu ya garis-garisnya. Jadi garisnya ini nah, ini kan masih satu grup. Ini kalau merah gini dia masih satu grup. Nah, karena gue mau nyari torsi cogging itu, ini harus gue pecah dulu. Kemudian nanti rotor nih yang gue jadi satu grup. Kemudian ini gue klik kanan, kan gue klik ini ya. Ini buat grup, klik kanan, kemudian lu spasi. Ini gue jadi 0 dulu. Jadi gue netralin dulu ini si garis-garisnya. Gue save dulu bentar. Oke, kemudian selanjutnya lu mesti hapus garis yang di sini. Nah, ini lu geser pakai kursor, geser pakai tanda panah juga nggak masalah guys. Nah, ini lu bisa pakai ini untuk yang radius atau melengkung. Ini untuk yang kotak. Jadi gini maksudnya, kalau di AutoCAD itu kan kita bisa bloknya langsung pakai kursor ya, diklik kiri tarik kiri. Ini nggak bisa, dia harus pilih dulu ininya, kemudian baru kita bisa kayak gini nih. Itu pun nggak semua ke blok. Jadi yang ke blok tuh yang menurut dia tuh satu ini lingkaran dia lihat. Nah, selanjutnya tuh kayak titik ini kan nggak ke bawah ya. Titik ini harus gua hapus dulu. Gua pilih di sini nih. Gue klik kiri di sini, kemudian klik kanan untuk pilihnya, kemudian delete. Jadi ini klik kanan ya guys, klik kanan, kemudian delete. Nah, ini bakalan bahaya nih. Maksudnya kalau misalkan garis ini, ntar gue cek dulu nih. Nah, ini garis ini tuh harus disuwe nih, emang nih garis-garis kayak gini nih harus kita satuin dulu guys. Ini butuh kesabaran. Gue belum nemuin cara yang pas ya. Ini ya, lo yang buat nonton lo nikmatin aja dulu ya. Ya biar gue ada konten juga. Ini gue hapus dulu nih. Gue pakai titik ini. Jadi titik ini yang gue hapus. Aduh, titik yang ini nih. Kemudian gue delete. Kemudian ini juga gue delete.
terus gue mainin lagi ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini, klik kiri, nah gitu. Oke guys, jadi gue harus pelan-pelan nih. Ini juga sama, ini gue hapus dulu. Nah pokoknya kayak gitu tuh, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Nanti gue cepetin dah videonya kalau sempet ya. Oke, di sini juga sama. Ini waste time banget ini. Kayak gini-gini nih nggak praktis banget nih. Gue belum nemuin cara praktis sesuai banget. Oke. Nah ini kayak gini tuh. Oh, makan waktu nih. Karena gue belum bisa pakai ANSYS ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa ANSYS. Tolonglah ajarin gue. Ada yang bisa ANSYS ya. Atau mungkin ada software gitu. Kemarin gue coba yang versi Staden, kayaknya gue masih belum. Gue coba lagi deh nanti versi Stadennya guys ya. Bukan, ini harus, nggak bisa. Dan ini gua garisnya aja dah, gua hapus. Oh mampus dah, gua hapusin. Ini kadang-kadang nyebelin gitu tuh, aneh banget ya. Ini kenapa dia nggak mau diklik gitu, tolonglah. Coba gua pakai ini, sama nggak bisa. Ya wes lah, kita bikin garis aja, yang penting ini harus ketutup. Kalau enggak ini bahaya nih. Atau gini aja kali ya, biar cepet. Nah ini biar cepet gue bikin garis aja di sini dah. Nah mudah-mudahan nggak masalah sama nanti pada saat analisisnya ya. Ini bolong nih, kalau buat analisis kagak bisa, dia pasti bocor jatuhnya. Kayak lo nge-hedge tuh kayak bikin arsiran, dia bocor. Nah ini gue jadi belajar ilmu baru sih. 12 kok 12 gua ngomong apaan gue ya. Ya kalau youtuber baru begini guys, jadi lo nge-record sendiri, ngedit sendiri. Kita juga belajar ya. Dikit lagi guys, ini udah nggak ada ya. Nah ini udah kelar nih, udah ketutup. Kenapa mesti gua tutup? Nanti lo bakalan tahu. Waiting, ini gua save dulu bentar ya guys. Nah selanjutnya adalah gua kan harus bikin tata. Gua cek dulu satu-satu garisnya, takut ada yang bolong.
Oke lah. Nah selanjutnya gue akan naruh material. Jadi ini tuh sebenarnya kan generator itu di sini ada ini statornya, kemudian ini statornya, nah ini rotor, ini magnet nih di tengah-tengah nih. Lalu ngebayanginnya apa ya, ini bulat kayak, ini kan 2D ya, jadi kayak dinamo kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang gua akan masukin magnetnya dulu sini. Nah magnet ini harus posisi tengah karena nanti ada hubungannya sama kemiringan sudut. Nah caranya gini, gue cek dulu material library-nya. Gue akan pakai udara, kemudian hard magnetic. Gue cari yang ini nih. Gue juga masih belum paham sih pemilihan magnet itu seperti apa karakternya, tapi gue pakai ini berdasarkan paper-paper yang ada ya, N42. Dan ini sih gue sebenarnya bantuin dosen gue, jadi gue bantuin dia, jadi gue dapat ilmu baru juga di sini. Kemudian aduh gue lupa, ini pakai ironnya yang ini M19 steel. Udah cukup 3 kalau nggak salah ya 3, karena coilnya itu itu gue nggak pakai coilnya dulu, jadi gue masih buat nyari cogging torsi di magnetnya. Nah untuk naruh material gue pakai yang hijau ini, kemudian lu klik kiri di tengah ini, kemudian klik kanan, spasi. Klik kanan itu jadi kayak buat select objek ya, kemudian spasi. Nah ini kan tadi yang dari library material ini udah ada 3 nih. Ini kalau kita nggak tambahin library materialnya, dia nggak akan muncul di sini guys. Ini gue tambahin M42. Nah ini akan gue jadiin satu grup. Jadi harus gue kasih nama, ini grupnya grup 1. Nanti kaitannya sama prompt dia buat baca script buat nganalisis medan magnetnya ya guys. Ini 90 derajat gue bikin. Oke. Nah karena dia tuh ada 20 derajat, jadi nanti magnetnya tuh ada yang ke sana, ke sini, dan ini kan harus satu putaran tuh harus rata ya posisi magnetnya. Jadi ini gue copy, ini gue klik kanan dulu di sini, kemudian edit. Ini mudah-mudahan bener ya, gue udah lupa juga nih. Copy, klik kiri, kemudian rotation. Ini sudutnya karena di sini gue pakai magnetnya ada 20, jadi kan kalau dibagi 360 dibagi 20, 18 ya. Ini kan masukin 18. Nah ini karena ini udah ada 1, jadi gue butuh 19. Itu 19 muter, jadi muter gitu ya. Kemudian lo tulisnya 19 saja, jadi nanti ketemunya 20. Oke. Nah ini kan udah ketemu nih. Cuman ini kan sudutnya harus yang atas kode apa sih namanya, utara selatan kayak gitu. Karena dia butuh utara selatan, maka ini yang jadi kan tadi kan klik kanan kemudian spasi, ini 90 ya. Ini gua bikin ke arah minus. Sebenarnya gua udah bikin tabelnya sih ya, mudah-mudahan masih ada ya. Ntar gue lupa naruhnya. Gue udah bikin tabel. Nah ini sudut ini gue rada lupa ya, ntar atau gimana ya. Nah ini, jadi gue udah bikin urutannya, karena gue kalau nggak bikin urutan gini keder gue guys. Jadi gini. Nah ini gue giniin aja. Ini gue udah urutin sampai 20. Gue ini urutannya ke kanan gini. Jadi misalkan ini 90 nih paling atas, magnet 1, kemudian magnet 2. Gue tinggal klik kanan, selanjutnya di sini gue bikin minus 108, enter. Nanti dia udah otomatis kan. Jadi ini buat memudahkan gue aja sih sebenarnya sih. Ini klik kanan lagi, kemudian spasi, kemudian lo pilih ini 54. Kemudian selanjutnya tadi udah ke atas ya. Ini klik kanan spasi minus
144 enter, kemudian bawah lagi nyamuk lagi. Oke, terus ini tadi udah itu berapa tadi ya, ini kan 2378. Bentar, ini tadi 144, kemudian ini gue bikin 18. Sebenarnya sama aja sih 378, tapi gue takut masalah di analisisnya nanti. Ini minus 180, kemudian enter. Nah, ini kayaknya udah bener nih yang ini nih, 342. Oke, udah bener. Kemudian yang ini yang gue rubah sesuai urutan yang di sini, 216 minus 216 enter. Bentar guys, gue sambil ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas banget. Tadi sampai mana ya? Gue lupa. Ini minus 216. Oke. Ini gue akan buat klik kanan. Kita cek lagi. Ini udah 306. Biasanya yang plus itu dia sesuai sih. Ini minus 252. Enter. Ini 270 nih. Oke. Minus 288 enter, minus 234. Tadi udah minus ya. Nah, ini udah minus. Header gua kadang-kadang gua 34, kemudian sini 324, minus 324 enter. By the way, gue bukan ahli di sini ya. Gue sama-sama ngulik gue kayaknya nih. 198. Kadang yang nyebelinnya tuh kalau gue udah bikin ini, terus udah banyak nih ya gue taruh material gitu ya, terus tiba-tiba pas gue analisis error. Nah, gue keder tuh nyari yang mana tuh garis-garis yang kira-kira error. Tadi udah 360. Kan 360 sama aja 0 ya, tapi kalau gue bikin 0 tuh nggak bakal kayak gitu tuh dia. 162, kemudian ini minus 36. Jadi gue hasil belajar berapa minggu gitu gue ngulik sama nanya ChatGPT. Emang ChatGPT itu powerful banget kalau lo bisa makainya ya. Minus 72. Jadi lu kalau ya beruntung lah ada AI sekarang tuh, kalau misalkan lo bisa manfaatinnya, lo bisa pakai buat mengulik apa aja sebenarnya ya. Banyak juga orang-orang yang cari cuan dari situ. Oke guys, nah ini udah kelar nih yang N42. Kayaknya gue ada yang lupa kan, tadi bener satu ya. Tadi udah semua ya. Oke, nah selanjutnya bentar gue cek dulu. Gue cek ini udah satu grup semua belum ini. Oh udah. Sekarang gue akan masukin material yang ini pakai steel, ini juga steel. Kemudian ini kosong, ini air gap. Selanjutnya ini juga ini stator steel. Stator itu kan artinya diam ya. Jadi dia yang diam, statis. Kemudian ini steel juga. Di sini ada gap kosong, gua kasih celah udara. Di sini juga sama. Gua tes dulu satu ini kan, karena kan ini kebuka semua ya. Jadi area yang kosong ini akan dia ngebacanya ya udara. Oke nih, contoh nih ya. Ini gua klik kanan dulu nih. Klik kanan, kemudian spasi. Apa sih namanya, ini M19 steel, kemudian gue jadiin satu grup, enter. Nah ini kemudian jadi air atau udara, celah jadinya dia. Gue masukin satu, kemudian enter. Ini gue save dulu, kadang takut error. Nah ini gue akan buat copy lagi kayak tadi magnet. Gue bikin jadi 20, kemudian di sini edit. Ini klik kanan, di sini klik kanan, klik kanan, klik kanan, kemudian edit.
lo copy di sini, rotation di sini, kemudian lo masukkan angkanya 18. Ini tuh about point-nya karena udah center di 0 ya, jadi ini nggak usah lo rubah sih, ini tinggal 19 kemudian enter. Nah ini udah jadi nih semua, kemudian lo cek lagi garisnya, materialnya udah merah semua belum. Ini harus merah semua nih, tinggal garis-garis ini yang kita akan buat merah. Gua akan pilih ini, klik kiri di garis ini, kemudian ini gua blok dulu satu-satu. Ya itu baik lagi ya, gue belum nemu cara yang efektif buat ngeklik ini. Nah, gue nggak tahu caranya gimana, jadi ya udah gue satu-satu manual. Oh, sebenarnya pakai ini sih, tapi gue nggak tahu ya, agak ribet aja itu. Sama aja sebenarnya sih. Nah ini gue klik dulu, klik kiri, klik kiri, klik kanan, sorry guys, klik kanan. Pastiin garis-garisnya tuh nanti merah semua ya. Nah ini. Nanti kalau udah satu grup, dia bakal ngebaca sebagai rotor. Jadi rotor tuh yang berputar. Rotor tuh nanti digerakinnya sama entah angin, entah air. Jadi masuk ke pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin. Cuman kalau buat riset tuh bisa aja dia pak. Kalau cuma buat riset kan bisa pakai mesin bubut sebagai putaran. Dan dia bisa diatur berapa RPM-nya. Jadi ini buat kebutuhan riset ya teman-teman. Nah ini lu harus telaten banget nih. Satu-satu, kalau yang nggak sabar mah jangan dah. 01. Teman-teman komen ya kalau misalkan ada cara yang lebih efektif. Ini buat anak-anak elektro. Jadi gua lagi belajar. Gua apa aja belajar. Gua lagi coba kosongin gelas. Jadi gue belajar aja terus. Kayaknya hal-hal gini juga nggak ada kayaknya ya. Nggak tahu dah di teman-teman elektro ada gak sih materi kayak ginian. Oke. Di mumpung ada bahan, jadi ini juga tentunya gue izin dulu boleh gue share apa enggak. Ini karena kan buat hasil riset ya. Nah ini gue spasi, kemudian gue jadiin satu, enter. Kita cek garisnya. Nah ini udah jadi satu nih kebanyakan nih. Nah tapi lu harus ini harus di grup lagi nih yang ini nih. Kan tadi kan garis ya, gue akan pilih ini. Arch, ini tuh arch. Ini nggak tahu nih, nggak bisa. Dia kalau udah ketemu titik gini nggak bisa langsung kayak AutoCAD gitu ya, satu garis full gitu. Benar-benar, ini sih benar-benar jadul sih benar. Satu. Set ini aja udah, gue makan makan waktu setengah jam ini kalau gue nggak cepetin ya. Oh iya teman-teman, kalau ntar deh. Dikit lagi guys.
Nah, spasi kita jadiin 1, enter. Gue cek dulu apakah ini merah semua. Ini kelihatannya merah ya guys ya. Ini nanti ketahuannya pas saat gua running nih. Ini gua klik kanan dulu, kemudian dulu gua save dulu. Ini klik kiri di sini buat nentuin materialnya. Ini gua akan pakai M tadi 19 steel. Ini nggak usah dijadiin grup, ini jadi udara, air. Oke. Nah, ini gua akan ini udah setengah jalan ya guys. Gua akan coba mesh-nya, gua cek di sini, klik kiri mesh-nya. Jadi garisnya apakah, jadi lu harus save dulu, tapi file harus di save dulu biar tahu di perubahan. Nah, ini kan create mesh with 125.116 nodes. Jadi ini kayaknya sih nodes ini nih. Kemudian oke. Kayaknya ya. Kemudian di sini klik kiri. Ini buat masuk ke analisis, kita cek problem statistiknya. Oke. Sambil ini gua ngopi dulu. Emang mantap bro, kerja sambil ngopi. Ini aja butuh waktu lama ya. Ini mudah-mudahan nggak ada error nih. Kalau ada yang error, gue mesti cek satu-satu dulu garisnya. Takut ada yang error. Kalau dia nggak error, berarti kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Ini gue nggak skip aja kali ya, biar teman-teman tahu prosesnya berapa lama gitu ya. Ini spek komputer juga harus yang lumayan ini mah. Gue pakai Core i5. RAM-nya kalau nggak salah 16 dah, gue lupa. Apalagi pakai ANSYS ya. Ini aja makan waktu. Nah, cakep. Mudah-mudahan. Nah, selanjutnya lu lihat ini nih, mata nih. Jadi masuk ke mata nih, Illuminati bukan dia. Oke, gua gedein. Close. Nah, ini sih menurut gue sih udah nanti lu bisa ngeluarin nih di sini medan magnetnya kayak gimana, terus contoh ya, gua kasih density. Nah, ini kan ketahuan nih. Nah, gue sempet nanya nih sama ChatGPT kan, kalau di mechanical itu kan kita tuh kalau yang biru tuh kayak sukses gitu ya. Tapi kalau di mechanical lu analisis struktur atau apa gitu, misalkan ada structure beam, kalau misalkan biru kan berarti dia area yang oke gitu, nggak ada lengkungan segala macam. Nah, justru ini kalau merah ini yang bagus dia, karena dia merah ini berarti menghantarkan magnet. Kebalikannya dari kita menganalisis struktur ya. Jadi misalkan ini justru semakin banyak ini area merahnya ini, medan magnetnya semakin besar. Cuman memang di sini yang kita hitung adalah torsinya. Makanya kenapa di sini ada coakan. Torsi itu kan rumusnya kalau Newton meter ya, kalau nggak salah torsi itu. Jadi dia perputaran ini berat apa enggak sih? Setahu gua sih kalau misalkan dia semakin kecil harusnya ringan ya. Tapi karena ini di sini steel, kemudian di sini juga materialnya yang penghantar listrik, jadi kemungkinan cogging torsinya juga lumayan. Kayak nanti sini ada perbandingan macam-macam jenis stator ya teman-teman. Nah, itu kita skip aja. Gue juga masih belum paham. Selanjutnya gue mau dulu. Ini nggak usah lah. Ini sudah lu bisa cek juga sih integral ini, misalkan ya, gue pilih dulu nih, misalkan ini magnet. Lalu bisa cek nih magnetic field energinya itu 0,000308 joules gitu. Taruh gue cek dulu, ini satuannya masih milik kan ya.
Oke, ini nah dulu. Kita masuk ke coding torsi. Jadi ini butuh waktu juga guys buat ngecek torsi itu. Nah, kan jadi ini dia, gue hilangin dulu lah. Ini gue close dulu, gue copy dulu, gue takutnya filenya, gue nggak tahu dia kayak nganalisis sendiri, kadang suka error ini dia. Bentar ya. Gue mau copy filenya dulu biar aman, biar dia nggak error, karena nanti konsekuensinya adalah gue harus muter rotornya ya. Kalau misalkan dia udah keputer terus tiba-tiba filenya error, gue nggak punya backupan. Jadi gue udah belajar dari kesalahan sih. Ini gue copy dulu yang mana tadi, revisi 3, kemudian ini kan ini ya, salah tadi yang mana sih, ini ya, ini gua copy dulu buat backup. Jadi kalau suatu waktu gua ngaco ininya ya, gua tinggal pakai yang ini aja, backupan. Oke, gua buka dulu yang ini ya. Ini kenapa nggak muncul tadi, kan 4 ya, harusnya ada analisis ini. Kalau lu pilih semuanya ini ada nih, ini analisis ini nggak termasuk file PM. Jadi gue klik kayak satu, kopinya gue cadangin ya tadi ya. Jadi gue cek lagi, gue cek dulu oke apa enggak. Ini harus gue dari ulang lagi untuk memastikan dia oke. Sambil dia jalan, gue akan nyiapin file scriptnya. Jadi gue harus pakai script dari ini juga, gue nyari-nyari di ChatGPT tuh, karena dia nggak otomatis apa ya, nggak otomatis bisa nganalisis langsung. Jadi lo harus pakai prompt. Nah, prompt itu bentuknya di ini, di script folder varian 1 coak. Ada banyak nih gue bikin guys, gap 1 mili, gap stator. Oke, yang ini gue copy dulu. Ini nantinya gue akan simpan di sini, kecoak gap stator 1 mili. Oke, ini gue hapus dulu. Nanti hasil coding torsinya itu seperti ini. Nah, nanti dia lu bandingin dah, lu bikin grafik untuk hasilnya tuh bagusan yang mana, gap 1 gap stator 1 mili. Oke, selanjutnya gue cari promnya dulu. Ntar gue lupa. Nah, ini nih promnya guys. Ini gue dapat prom gini aja gue dari ChatGPT, gue seneng banget gue udah bisa. Oke, selanjutnya ini gue analisis lagi dari ulang. Oke, kemudian ini udah bisa, gue balik ke sini dulu. Gue akan masuk ke sini. Jadi ini gue akan nulis perintahnya di konsol ini, Lua konsol. Sebenarnya lu bisa langsung pakai script yang lu jadiin file Lua ya, tapi gue gagal mulu. Jadi gue putusin buat pakai ininya aja. Nah, ini kira-kira gini nih ininya. Apa sih namanya? Lu gue copy dulu. Promptnya, lu merintahin dia tuh buat muter si router ini, karena udah jadi satu grup. Syaratnya harus satu grup dulu.
Ini harus lu puter 1 derajat. Ini promnya kayak gini nih, gue dapetin dari ChatGPT. Dia akan menganalisis, kemudian load solution ke sini. Saat yang dianalisis ini sama dia kan, yang diputar itu grup select box tadi. Gue pilih 1. Kalau lo ketika angka 2, ya ini harus 2 gitu. Terus kemudian torsi, blok integral. Nah ini angle sudut, torsi, select group, move rotate, 000 angle, 72 ini nanti gue cuma bikin 72 juga udah cukup. Ini gue copy dulu 72 sudut, jadi ya nanti hasilnya ada 72 hasil. Nah ini udah lo evaluate. Nah ini udah tinggal running dah. Nah, oke guys, sambil running kan ini cukup makan waktu ya. Ini makan waktu lumayan guys. Kayaknya videonya juga nanti kalau nggak gue potong ya ada yang gue cepetin. Karena gue masih harus nunggu ini, gue mendingan gue lanjut sambil gue siapin kebutuhan gambar. Ini sih gue cuman moving aja ya guys. Atau ini gue ini dulu kali ya, gue close dulu kali ya. Coba tes dulu dah, ini kira-kira ada hasilnya guys ini. Kita tes dulu satu. Emang butuh waktu sih prosesnya. Ya, every time is need a process. Mudah-mudahan, nah ini keluar deh guys. Mudah-mudahan ya garis gua tuh nggak ada yang ngaco. Kadang waktu itu gua pernah sempat ngaco, berhenti di sudut berapa gitu, dan gua harus ngecek lagi satu-satu. Mudah-mudahan ini berhasil. Ini udah keluar nih angka 1, terus nanti sampai 72 titik. Oke lah. Mungkin videonya gua cut dulu di sini. Karena ini runningnya cukup lama, bisa makan waktu sekitar 1 jam. Jadi ini gua offin dulu, nanti gua lanjut kalau emang udah ada hasilnya guys. Di video selanjutnya aja ya. Nah ini hasilnya udah jadi ya teman-teman. Tadi gua cut karena memang butuh waktu yang lama untuk ngasilin torsi ini. Nah torsi ini yang gue simpen di file gua yang nantinya akan dijadikan grafik. Ini grafiknya bisa lo pakai apa ya, MATLAB, atau mungkin di Excel juga bisa, atau pakai apa ya, gue lupa deh. Pokoknya nanti data-data yang lu kumpulin tuh dibikin grafik, nanti akan ketika lu bikin result tuh ada beberapa perbandingan, nanti bisa naik turun kayak gitu teman-teman. Gua tadi kan udah gua siapin ya. Ya ini gua save dulu hasil cogging torsi untuk 1 mili. Oke. Nah jadi cukup hari ini cukup itu dulu dari gua. Jadi ya sambil gua kerjain project ini, sekalian aja gue bikinin konten biar teman-teman juga mungkin dari yang teknik elektro bisa yang belum paham bisa paham, dan yang udah paham mungkin bisa dibantu lagi, dikoreksi aja gue seperti apa nanti. Terus bentar gue cek dulu tadi gue taruhnya di mana ya, ini rada nah ini ya, gue pastiin dulu kalau ada, takutnya gue udah bikin datanya malah gak ada. Oke ini. Oke buat teman-teman yang mau ikut e-course AutoCAD gua untuk pemula, jadi gue bikin e-course, lo cek aja di link bio gua, di link YouTube gua.
atau nanti gua taruh deh di bawah untuk linknya. Terus kemudian course-nya gue bikin video mulai dari opening AutoCAD sampai bikin project kecil-kecilan yang biasa. Jadi ini based on pengalaman gua. Ya gua nggak terlalu jago tapi gue bisa nyelesain project lah kira-kira. Jadi ini dua dimensi, khusus dua dimensi. Kemudian jangan lupa di subscribe, di like, di share kalau memang videonya bermanfaat. Kemudian terus latihan kali ya teman-teman. Jangan lupa tetap semangat. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Sekian dari gua, Farudin Raji dari channel Belajar dari Daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.